Baik rekan-rekan sekalian, kita gelar kembali ruang diskusi kedua tentang LGBT ini. Terima kasih pada para sobat yang telah memberikan komentar-komentarnya. Sehingga ruang diskusi ini terasa begitu hidup. Ya, semua komen punya bobot tersendiri mencerminkan kualitas ilmu dan wawasan penulisnya. Bukan hanya menonton videonya, tetapi membaca komentarnya pun jadi memperluas cakrawala berpikir kita. Seru banget, serasa belajar bersama dengan warga dunia maya dari berbagai tempat. Pada bagian kedua diskusi ini, kita akan soroti komen dari rekan Rosi Alfian, Fard Media yang kemudian dikomentari oleh rekan Anisha Art. Kesemuanya bisa rekan-rekan baca kembali di video LGBT Kenapa bagian 1. Seru memang, namanya pendapat pasti beragam dengan gradasi warna yang berbeda. Dan kita melihat kontrasnya pendapat ketiga rekan tadi. Antara yang berpendapat bahwa LGBT itu haram, dengan yang bersikukuh bahwa LGBT sebagai fakta psikologis tidaklah haram, tetapi perbuatannya yang haram. Nah, bagaimana pendapat rekan-rekan yang lain? Ya, tentu akan memenuhi ruang di antara kedua kutub sudut pandang yang berbeda tadi. Oh ya, ucapan terima kasih juga disampaikan pada rekan Hariman yang setelah membaca komen Cahaya Islam, itu ditulis 2 tahun yang lalu pada channel yang lain, kemudian di-forward ke ruang diskusi untuk ditanggapi bersama. Baik, kita mulai pembahasan kedua dari diskusi LGBT ini. Semoga tayangan video berikut menambah semangat kita untuk belajar bersama melalui ruang diskusi yang kita cintai ini. Kita mulai dengan membahas hukum dasar penciptaan manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa annahu khalaqaz zawjaini dzakara wal untha. Sesungguhnya dia telah menciptakan berpasangan, yakni laki-laki dan perempuan. Ini adalah fakta penciptaan yang membuat manusia bisa terus berkembang biak. Siapapun akan mengakui ini, baik kaum straight maupun kaum yang belok. Kenapa? Sebab keduanya berasal dari fakta penciptaan, yakni adanya lelaki dan wanita yang saling tertarik satu sama lain, kemudian membangun rumah tangga dan kita terlahir dari rumah tangga tersebut. Bahwa ada yang terlahir tidak full, baik sifat kelaki-lakiannya maupun sifat kewanitaannya, memang itu pun disebutkan di dalam Hazanah Ilmu Islam. Dan ini sama sekali bukanlah perkara baru. Sebagaimana disebutkan di dalam surah Cahaya ayat ke-21, pada potongan ayatnya dikatakan, awit tabi'ina ghairu ulil irbati minar rijal, bahwa wanita muslimah boleh menunjukkan perhiasannya dalam batas-batas yang sopan kepada yang ikut tinggal di rumah tersebut, yakni lelaki yang tidak punya keinginan atau hasrat seksual kepada kaum wanita. Ayat ini berlaku bagi kedua jenis manusia. Jika ada lelaki yang tidak berhasrat pada perempuan, maka akan ada juga perempuan yang tidak berhasrat pada laki-laki. Atau bahkan tidak berhasrat pada kedua-duanya. Karena kalimat ghairu ulil irbat bermakna tidak punya hasrat. Karena ini pernyataan Quran, maka kita tidak boleh menafsirkannya sendiri. Kita harus merujuk pada pendapat para sahabat Nabi dan pada para ulama tokoh mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Waqala Ikrimah, menurut sahabat Ikrimah radhiyallahu anhu, bahwa yang dimaksud dengan ghairi ulil irbati minar rijal adalah lelaki banci yang penisnya tidak dapat ereksi. Dan Ikrimah tidak menyendiri dengan pendapat itu. Banyak kalangan sahabat dan ulama salaf yang berpendapat sama. Sahabat Nabi lainnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berpendapat, wa huwa al-ahmaq alladzi laisat lahu himmah fin nisa. Yang dimaksud dengan ghairi ulil irbat minar rijal adalah orang ahmak yang tidak berhasrat pada wanita. Sedangkan Mujahid rahimahullah berpendapat bahwa yang dimaksud adalah laki-laki atau juga wanita, karena ini berlaku pada kedua jenis, yang hanya berhasrat pada makanan dan tidak berhasrat pada lawan jenisnya. Kemudian Al-Hafidz An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan bahwa yang dimaksud adalah orang yang mughaffal akalnya, tidak berhasrat pada kaum wanita dan tidak menginginkannya. Apa arti kata mughaffal? Di dalam Quran, kita sering mendapatkan kata yang serumpun, yakni ghafilun atau
Secara sopan, kita bisa memaknai mughafal itu sebagai orang yang terlalaikan, gak fokus lurus sebagaimana seharusnya, tetapi tersimpangkan hingga berbelok. Tentunya mereka yang berprofesi sebagai psikolog, psikiater lebih bisa menjelaskan apa saja dan bagaimana proses pelalaian bisa terjadi pada seseorang, sehingga yang asalnya straight bisa berbelok menjadi LGBT. Namun untuk pengalih bahasaan dari perkataan para ulama tadi, yang mudah dan bisa dipertanggungjawabkan tentunya mengacu pada kamus. Karena kata mughafal berasal dari wazan kalimat yang berbeda dengan gofala yang fa'ilnya gofilun tadi. Mari kita buka kamusnya. Mungkin makna itu terdengar kasar di telinga kita. Ya, karena kamus tidak punya perasaan. Dia hanya mengalih bahasakan secara apa adanya. Namun jika kita turunkan tingkat ketersinggungan kita, maka jika saya sebagai laki-laki normal dan tidak tertarik pada wanita yang nyaris sempurna, tentu saya akan dikatakan bodoh oleh teman-teman saya. Ups, saya lupa. Saya dikatakan bodoh itu kalau menurut pandangan kaum lurus. Dalam komunitas kaum belok tentu kriterianya beda lagi. Ya, disinilah kerumitan mulai terasa. Karena kini kita memerlukan 2 kamus kriteria, atau mungkin bahkan lebih. Dunia, oh dunia.